Hai Real Traders, balik lagi ke YouTube channel Traders Family di sesi Tanya TF. Dan seperti biasa kita langsung ke pertanyaan pertama, Pak. Oke, To the point. langsung aja. Dari Pak Hello World. Apakah diperbolehkan memakai risk per trade atau resiko per transaksi di bawah 2%? Oke. Contoh, pakai 0,5% sampai 1% per transaksi. Dengan maksimum resiko itu 10%, Mbak. Boleh atau enggak? Boleh. 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 Kan karena TF juga menjalankannya seperti itu. Oh iya. Ada transaksi yang normal itu di bawah angka 1% resiko per trade-nya. Betul. Gitu. Jadi udah selesai nih. Apa? Mau dilanjutin nggak? kita lanjut. Ya, lanjutin, Pak. Gayanya TF kan menjelaskan lengkap. Lengkap, harus Gitu. detail. Oke, jadi saya mau nanya lagi ke Bapak. Bapak saat ini kondisinya untuk trading ini lagi mau recovery atau Bapak baru memulai? Ya. Oke, Ya. karena ketika Bapak lagi momennya saat ini mau recovery, tapi risk per trade-nya 0,5 sampai 1%, Bapak udah harus tahu bahwa akan lebih lama lagi recovery-nya. Lama banget. Lama banget. Aduh, bertahun-tahun. Capek duluan itu. Ya itu kan apa ya? Resiko berjalan sesuai dengan profitnya. Betul. Makin kecil resiko, ya profitnya Profitnya juga makin kecil. Dan Jadi kan juga. betul. Ini juga kalau Bapak menjalankan risk reward-nya 1:2. Ya. Ya kan, ketika Bapak naruh risk-nya 0,5 berarti profitnya 1%. Berarti butuh 100 kali trade berturut-turut. Berturut-turut tuh. Heeh. Baru bisa nyampe 100%. Baru recovery 100%. Baru recovery 100%. Kita juga nggak tahu recovery-nya Bapak di angka berapa kan. Iya, benar. Gitu. Jadi ketika Bapak menggunakan resiko terlalu kecil, ya Bapak harus tahu dulu nih, Bapak di fase apa. Oh. Kalau ketika Bapak recovery, ini akan lebih lama. Oke, benar. Terus sampai penuh recovery-nya. Yang kedua, Pak. Ketika baru mulai Baru trading. mulai trading. Oke. Soalnya kan mikir, saya pakai resiko yang paling kecil, 0,1%. Jadi intinya pada akhirnya sih gini ya, Sel. Mau pakai resiko 0,5% atau 1% balik ke hitungan modalnya. Hitungan modalnya ya. Hitungan modalnya. Oke. Iya kan? Misalnya, saya punya modal $1.000. Terus saya mau nerapin risk reward-nya 1%. Oh, Berarti kan resiko kita itu $10. $10. $10 kalau lotnya 0,1 itu cuma 10 pip. Bisa apa 10 pip? Kita begitu klik buy atau sell 10 pip juga udah hilang kali. Spreadnya udah kemakan berapa ya? Kena spread. Adanya konsumtif loss terus berturut-turut. Nanti loss berturut-turut. Gitu. Jadi soal risk per trade ini tentu akan balik ke urusan modal. Modal terlalu kecil dengan resiko kecil, aman sih, bener Ya, aman. paling aman. Tapi apakah akunnya bisa berkembang? Berkembang ya, tapi begitu berkembangnya pelan ya. Lama ya kan 10 tahun lagi baru balik. Tapi kalau dananya $1.000 saya bilang sih belum tentu bisa ya. Kalau lotnya 0,1. Oke, yang besaran, Pak, modalnya, Pak. Oke, kalau kita mau ngebandingin modal katakanlah $10.000. $10.000 dah. Pakai 1%, berarti kan nilainya $100. Atau senilai 100 pip kalau kita pakai lotnya 0,1. Ya, itu masih make Kan sense. masih ada spare nih, Ya. jarak untuk kita ngatur money manajemennya. Ya, betul. Itu kalau kita SL-nya 30 pips, berarti kita bisa pakai lot 0,3. Ya, Kalau SL kita 50 pips, kita bisa pakai lot 0,2. betul. Gitu. Jadi lebih lebih luas kita untuk Buat ngatur ngaturnya, juga. lebih enak. Pengaturan resikonya. Gitu. Benar. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke Pak Arjun Cahya, Pak. Kalau misalkan kita udah backtest di pair XAUUSD dan GBP JPY. Konsekutif loss di XAU tuh 5 kali, Pak. Ya. Di GBP JPY itu 4 kali. Apakah jika saya menjalani metode itu di 2 pair, acuan konsekutif lossnya per pair atau tambah, Pak, jadi 9? Oke. Kan bisa tuh loss secara bareng-bareng. Nah, gimana penjelasannya, Pak DP? Oke, ini kita jangan langsung asumsi kayak matematika ya. Matematika ya. 5 tambah 4, 9. Karena ini kan datanya terpisah. Datanya terlebih belum tentu kejadian di bulan yang sama Ya, kan? ketika kita gabungin, apakah pasti 9? Ya, Belum tentu. benar. Kita mesti cek lagi data backtestnya. Ya, Bapak keluarin nih data backtest XAUUSD-nya ya, sama GBP JPY-nya. Bapak gabungin. digabungin ya. Ya. Oke. Digabungin, habis itu di-upload ulang ke tools backtestnya TF. Pakai contoh, Pak. Pakai Kan contoh. biar pakai data konkret, kebetulan ada data backtestnya. Ini contoh. Udah disiapin? Udah disiapin. Oke. Udah disiapin. Oke.
Oke. Di sini Excel ada data XAUUSD. Ini contoh ya. Ya contoh. Contoh. Oke, di sini ada XAUUSD dengan Data consecutive loss-nya 7. ya konsekutif 7 kali. 7 kali. 7 kali. Ini per GBPJP 5 kali. 5 kali Ini consecutive periodenya loss-nya. berapa lama, Sel? Dari 2021 sampai 2023 bulan Mei. 23, berarti 2,5 tahun Iya, lah ya. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Goldnya 7, GPPJP-nya 5. Ya. Apakah artinya 12? Dari 12 ya kan ya kita lihat aja ya. Kita mesti buktiin dulu datanya. Buktiin dulu datanya. Kita gabungin, habis itu kita lihat hasil penggabungannya seperti apa. Iya, jadi biar lebih clear, masing-masing dari pair ini kan ada dokumen Excel-nya ya, Ya. CSV-nya. Ya. Dari yang XAUUSD sama GBPJPY tinggal di copy paste aja ke Ya. salah satu. Atau digabungin aja kan. Digabungin aja, udah nggak perlu ngurutin tuh. Nggak usah ngurutin Nggak usah kan. diurutin. Kalau ngurutin capek capek. kita. Capeknya minta ampun. Jadi data gabungannya ini tinggal di-upload lagi ke tools backtest. Jadinya kayak gini Pak. Kita bisa ngelihat hasilnya. Gabungannya. Nah ternyata pas digabungin konsekutif loss-nya 7. Cuman 7. Nggak jadi 12. Nggak jadi 12 nih konsekutif loss-nya nih. Ya, berarti kita nggak bisa ngitung mentah-mentah nih ya. Nggak bisa itu mentah-mentah Oke, seperti kita mesti itu. cek lagi data backtestnya hasilnya benar apa enggak. Ya. Itu. Kita dapat ternyata angkanya 7. 7 kali. 7 kali dan kita ini kan fitur baru nih. Fitur baru. Kita bisa ngelihat Ya, lebih ini detail. Paling suka nih. Ternyata udah nggak jadi 12 kali dan cuman 7 kali. Cuman sekali lagi konsekutif loss-nya. 2,5 tahun. Iya. Oke. Nah, kalau teman-teman nanya, kok bisa sih nggak nyampe 12 kali? Bisa. Karena bisa aja pairnya ini saling cover. Ya, jadi mungkin pas di XAUUSD nih ada yang udah 4 kali konsekutif profit mau ke 7 nih. Ya. Tiba-tiba di cover sama pair GBPJPY. GBPJPY-nya Jadinya profit. profit. Makanya nggak sampai sebesar Konsekutif itu. loss-nya stop nih. Stop. Karena udah profit. Ya, Gitu. ya buat lebih detail lagi, kalian tinggal klik aja nih misalkan mau cek yang 7 kali Pak. Ya. Ya udah klik, nah nanti akan benar-benar tertata Pak semua datanya. Ya. Kelihatan dengan jelas nih, oh ternyata Terjadinya di bulan apa di aja. bulan apa aja, Pairnya apa aja. pairnya apa aja. Bisa kelihatan. Di Bisa sini kelihatan. kan dari data ini kita lihat nih. XAUUSD-nya lagi 4 kali konsekutif loss. Ya, Ada GPPJPY. ada GBPJPY juga. Terus loss Bertambah. lagi sama XAUUSD. XAUUSD lagi. Jadinya Berarti 7. next trade-nya itu ke cover nih. Iya, benar. Sehingga nggak jadi 12. Ya, Hanya 7 kali. Di sini teman-teman juga bisa ngelihat datanya secara detail. dari yang 5 kali, Ada yang 5 kali, 4 kali, 4 3 kali. kali, 2. Dan ini semua berubah ya Pak ya? Berubah ketika digabungin datanya. Oh iya pasti. Jadi Karena perlu kan dicek. entry date-nya semua jadi sama. Iya. Kekumpul kan. Kumpul semua dan itu udah diatur sama sistem. Jadi tinggal terima beres, tinggal digabungin, tinggal diupload ulang. Betul. Selesai. Kita bisa cek. Nah, terus Ini kalau 2 pair. Dua Kalau pair. 3 pair ya berarti tinggal kita Oh, iya. totalin lagi dong. Iya. Jadi bukan berarti kalau gold 7, GPPJPY-nya 4, ada euro digabungin. 5 digabungin. Konsekutifnya jadi 100. Kan nggak mungkin. Enggak, jadi kita masih kita tinggal gabungin aja, kita lihat konsekutif loss-nya bisa jadi lebih besar, bisa jadi bahkan lebih kecil. Bener. Gitu. Di cover sama pair yang baru tadi kan. Iya. Ya. Dan kemudian di sini juga ada fitur baru nih ya, soal growth. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu di tools backtest kita ada fitur growth, yang dimana kita bisa ngeliat kalau metode ini dijalankan, metode backtestnya ini hasilnya seperti ini. Iya, pertumbuhan akunnya. Pertumbuhan ya, akunnya kayak kelihatan. gimana. Bahkan ketika di awal nih kayak contoh di metode backtest ini, awalnya minus nih. Oh ya. Ketika minus. menjalankannya nih, Baru berapa kali langsung minus. langsung minus. Oh. Nah, kalau kita nggak punya data seperti ini, ketika kita ngejalanin udah minus, Udah males. kita masih bisa yakin nggak sama metodenya? Kalau kita nggak punya data seperti ini, Iya. apa kita udah ragu sama metodenya? Oh, kayaknya saya salah deh. Kalau nggak ada data, biasanya sih udah males ya Pak ya. Biasanya udah penuh keraguan. Udah keraguan, aduh nih. Ya udahlah, saya tinggalin bagus, aja lah. Tinggalin aja lah, mungkin coba metode lain Betul. dan sebagainya. Betul. Dan satu lagi Sel, karena metodenya ini pakai stop loss, Oh ya, makanya akunnya bisa growth. benar. Kalau akunnya nggak pakai stop loss, growth-nya ke bawah. Ini tembus ke bawah. Kalau nggak pakai stop loss. Iya, dan kita juga nggak tahu akan hasilnya seperti ini apa enggak. Ya benar. Ya kan? Makanya pakai stop loss itu penting Penting. untuk pertumbuhan akun kita. Seperti itu. Terus Pak, apalagi nih yang bisa dilihat gini, dipelajarin. Kalau misalkan saya orang awam ya,
Ngeliatnya pasti mah udah tergiur. Oh, ngeliatnya profit doang. Iya paling ujung atas kanan no. Profit saya sekian lah Profitnya pokoknya. sekian, tapi kan ada detail yang harus kita perhatikan. Betul. Ada satu lagi yang namanya drawdown. Nah, Ini soal penurunan aset kita nih. penurunan aset. Dari rumusannya adalah modal tertinggi kita dikurangin sama equity terendah kita. Ah, Bingung coba nggak ya? dilihat Pak. Bingung nggak nih Kita teman-teman? hitung aja udah ngitung Pak. Kita lihat Pak, kita lihat. Penurunannya kira-kira Oke. paling parah tuh seperti apa? Di sini Kalkulator dah. Kayak di sini teman-teman bisa ngelihat ada satu area di sini penurunnya Drastis. Dalam sekali itu. Nah, di sini kita bisa lihat equity kita dari 47 47 696 696 itu turun sampai 38556. Wih, oke. 38556. Nah, kenapa sih bisa terjadi penurunan seperti ini? Karena ada yang namanya consecutive loss. Ada yang konsekutif loss. Jadi drawdown otomatis berhubungan sama consecutive loss. Oh. Oke. Walaupun emang kita lihat sini ada profit dikit, Ada ya profit kan, naik, dikit, tapi tetap Tetap consecutive loss-nya yang bikin consecutive drop loss-nya ya. terjadi. Oke. Consecutive loss 5, profit sekali. Kan consecutive loss-nya Bisa udah lagi. hilang. Ya. Ya kan? Kemudian terjadi lagi 6. Ya itu consecutive loss-nya. Oke. Jadi otomatis drawdown itu berpengaruh sama consecutive loss. Yes. Nah, berarti ini berapa Pak drawdown ini Pak? Kita tinggal hitung. Tadi balance tertinggi kita itu berapa dikurangin sampai equity terendah kita. 9.140 Pak. Oke, berarti penurunannya sebesar 9.140. Kita tinggal hitung, Bagi kita atasnya tinggal ya. bagi sama equity tertinggi kita. 47 696. 696. Oke, dikali 100%. Kali 100. 19%. 19%. Angkanya 19%. Di sini kita tahu akun kita pernah terjadi penurunan aset Sampai sebesar 19%. Kalau Kalau kita nggak punya data seperti ini, ketika udah drop nggak usah nyampe 19% deh. kayak 5%, 10% juga udah males kayak. Drop 15% lah. 15% ya? 5%, 10% masih wajar. Masih wajar. 15%. Ketika drop 15% mungkin udah ragu. Udah ini ya bersama Nih, kayak yang pertama Ya, tadi. sama kayak pertama tadi. Jadi tujuan growth ini adalah kita punya data sehingga kita bisa tetap yakin. Tetap yakin dan jadi acuan. Betul. Acuan untuk kita trading. Ya, ke kita depannya. nggak ragu sama metodenya kita. Ya. Kalau udah kita backtest loh. Betul. Ini data backtest hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun hasilnya seperti ini. Iya, perlu dilanjutin. Tinggal dilanjutin Tinggal aja. dilanjutin aja sebenarnya. Dan kita juga tahu kok hasil metode kita ujungnya profit. Ya. Gitu. Ini benar-benar alat bantu yang sangat kuat buat tradingan kita ke depannya. Ya. Oke. Nah, bagi teman-teman udah tahu lah ya. Pertanyaannya mau dibahas tinggal komen aja di bawah dengan hashtag tanya TF. It's now or never. Change your life. Bye.